Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat sore. Nah, apa kabar? Harapan Bunda adik-adik tetap sehat di rumah ya. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, Bunda persilahkan untuk mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan tempat persembahan, terlebih adik-adik mempersiapkan hati dan diri untuk menghadap Tuhan. Nah, adik-adik, ayo bangkit kita berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Adik-adik kita tenangkan hati ya. Kita berdoa dulu. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada sore hari ini ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan berkati kami dalam pelayanan ini. Berkati juga anak-anak klien kami yang di rumah sedang mempersiapkan diri di tengah ibadah ini. Tuhan hadirkan dalam hati mereka untuk tenang, untuk menghadap Tuhan. Biarlah ibadah kami, ibadah adik-adik kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Bunda Sri, kita bernyanyi lagi anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Surga terima upahnya. Malam minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik tenang ya. Sudah tiba waktunya Bunda Sri kembali melayani dan bercerita kepada adik-adik tentang firman Tuhan. Tenang sayangnya, dipersilahkan Bunda Sri. Halo adik-adik, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Yang Bunda harapkan semoga sehat semua. Nah adik-adik, ini tiba saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas kasih pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Seminggu lamanya Tuhan telah menyertai, melindungi kami. Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati lidah bibir perkataan hamba sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pula adik-adik layan yang di rumah Tuhan agar mereka bisa menyimak, mendengar, dan bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan sehingga kami layak untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Bunda undang untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semua. Siapkan Alkitabnya, kita membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat di Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Sudah dapat semua? Bunda tunggu ya. Sudah? Kalau sudah, ayo berdiri semua. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan perikop garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau tebak ya, main tebak-tebakan dulu. Nah ini adik-adik, coba adik-adik perhatikan, apa yang dipegang Bunda ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Apa ini? Ya, benar, ini adalah garam. Adik-adik tahu enggak apa manfaat garam ini? Ada yang bisa? Boleh dibantu Bundanya? Apa manfaat garam bagi kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang mau menjawab? Iya benar, garam ini sangat bermanfaat. Yang pertama, untuk memberi rasa asin, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengawetkan makanan. Misalnya untuk mengawetkan supaya tidak busuk. Dan yang ketiga, garam ini bermanfaat untuk obat, yaitu dia mengandung zat menjadi obat antibiotik. Dia biasanya berguna untuk membersihkan, misalnya mama kita membeli ikan di pasar, lalu takut karena ada formalinnya, maka dibersihkanlah ikan itu sama garam ini, sehingga formalinnya itu bisa hilang adik-adik. Atau bisa untuk mencuci sayuran yang kena racun obat semprot tanaman itu ya. Nah, garam ini juga yang keempat, garam ini bermanfaat memberi rasa untuk semua makanan. Nah, adik-adik, bila makanan tidak ada garam, pasti tidak enak kan? Makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan garam dan terang. Nah, sekarang adik-adik perhatikan ya. Apa yang Bunda pegang ini? Ya benar, ini senter. Bunda nyalakan. Apa yang keluar dari senter ini? Yaitu sebuah cahaya. Nah adik-adik tahu nggak apa manfaatnya cahaya ini? Ada yang tahu?
Ada? Iya, benar. Manfaat cahaya ini untuk memberi penerangan di tengah kegelapan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua agar kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Ini sekedar perumpamaan. Adapun arti dari kata garam yaitu kita harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terang artinya kita bisa memberi cahaya, yaitu memberi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara bagaimana kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekitar kita, itu kita, tutur kata kita, tingkah laku kita yang gimana ya? Tentunya tingkah laku kita harus baik dan benar, tidak boleh nakal, tidak boleh jahil, harus nuruti perintah orang tua, harus dengar-dengaran nasihat orang tua, harus menuruti apa yang menjadi aturan di rumah. Dan menjadi garam itu, adik-adik, sikap kita harus baik. Dan tutur kata kita harus baik pula. Baik tingkah laku maupun perkataan kita harus sesuai. Boleh nggak kita marah-marah sama orang tua kita? Tentunya tidak boleh kan, kita harus nurut. Seperti lagu tadi, katanya anak sekolah minggu dengar-dengaran, dengar kepada Tuhan dan kepada orang tua, nurut kepada Tuhan dan nurut kepada orang tua juga. Serta kita dalam bertutur kata, bermain sama teman tidak boleh ngomong yang kotor-kotor ya adik-adik. Kita harus bisa ngomong yang baik dan sikap kita pun harus yang baik. Tuhan Yesus menginginkan bagi setiap orang percaya harus menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita harus menjadi contoh dan teladan bagi orang dimanapun kita berada ya adik-adik. Untuk itu adik-adik, marilah kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Itu menjadi contoh dan teladan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu seperti tadi yang Bunda katakan, dengan tingkah laku dan tutur kata. Misalnya, jika ada teman kita yang berkelahi, kita harus berani melerai. Jika ada teman kita yang sedih, kita harus berani menegur. Dan jika kita salah, kita harus berani meminta maaf. Ya adik-adik, mari adik-adik kita lakukan semua itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah ayo persiapkan diri untuk mengumpulkan persembahan. Dan diiringi aku bawa dan berikan. Punya aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik, kita satu dalam doa, kita berdoa syafaat, kita doakan persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan memberikan kami keselamatan selalu, Tuhan kesehatan, Tuhan nyatakan dan berkat-berkat Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan kami ingin memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan syukur ini, kiranya persembahan yang kami berikan berguna untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati pula berkat yang masih ada di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, agar
Biar Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami, agar kami semua bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik dan benar, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini pula kami berdoa untuk adik-adik kami sekalian yang berada di rumah. Mari Tuhan, Engkau jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka, terlebih pada saat ini Tuhan, virus corona mewabah di mana-mana. Kami yakin dan percaya Tuhan dengan naungan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, Tuhan akan menjaga adik-adik layan kami sekalian, beserta bunda-bunda dan kakak layan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati pula kedua orang tua kami masing-masing Tuhan, berkati di dalam segala usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan berkat di dalam kehidupan orang tua kami masing-masing. Berkati pula orang tua kami masing-masing dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat selalu kepada mereka. Berkati orang tua kami Tuhan di dalam menjaga, mendidik, merawat anak-anak kami sekalian. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap ibadah yang ada di GPIB Hebron, baik ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, ataupun ibadah jemaat, serta ibadah PAGP, PT. Tuhan berkati semuanya, agar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati pula pendeta, majelis, pelayan Pelkat. Tuhan berkati kesehatan kami selalu, sehingga kami bisa melayani untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Adik, ingat ya, kalau kita keluar rumah jangan lupa pakai masker. Masker menjagamu, maskermu menjagaku. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.